Bab 3. Roh Penjaga. Platform pengorbanan terbuat dari lapisan batu besar. Itu cukup lebar, dan pendiriannya bertetangga dengan pohon willow yang tua dan rusak. Di atasnya terbaring gunung kecil dari binatang buas. Darah binatang buas sanguin mewarnai platform batu besar berwarna merah tua saat menetes di sepanjang ukiran di permukaan batu. Warna merah cemerlang menyinari bulu binatang yang keras dan panjang. Dan cahaya dingin yang berkedip-kedip di sisik tanduk jahat mereka juga. Itu adalah pemandangan mengerikan yang mengguncang hati seseorang. Dan ada udara terpencil yang pahit menyerang lubang hidung semua orang. Di bawah bimbingan kepala suku tua, penduduk desa batu semua berkumpul untuk berdoa dan meminta perlindungan pohon willow. Ini adalah acara persembahan yang khusyuk, serta jenis praktik yang biasa. Ini dilakukan setiap kali perburuan berakhir. Tubuh pohon hitam yang hangus tetap diam seperti sebelumnya, seolah tidak bereaksi sedikit pun. Tidak pernah menggunakan sesajen seperti biasanya, tapi beberapa warga desa tahu kalau itu sebenarnya punya roh. Akhirnya, prosedur pengorbanan selesai. Penduduk desa semua menghirup udara besar dan sekali lagi tersenyum bahagia. Mereka mulai menggerakkan tubuh binatang buas itu untuk mempersiapkan menguras darah mereka dan memotongnya. Bertahun-tahun telah berlalu, namun roh penjaga belum bergerak setelah persembahan kami. Apakah kita masih perlu mempersembahkan korban setiap saat? Seorang anak muda bergumam dengan suara rendah. Dasar anak nakal bau. Sampah macam apa yang kamu semburkan? Mata perunggu ayahnya terbuka lebar. Dan mengangkat tangan daun palemnya yang besar untuk memukulinya. Kepala suku tua memberi isyarat dengan tangannya dan menghentikannya dari melakukan itu. Dengan suara lembut, dia berkata, kami telah mempersembahkan pengorbanan terhadap roh penjaga ini. Dan itu telah memenuhi kebutuhan kami. Hanya dengan mengingatnya dengan tulus di dalam hati kami dan memperlakukannya dengan saleh barulah ia akan menjaga, memberkati, dan melindungi desa kami. Petik 2. Wajah anak muda itu benar-benar merah, dan buru-buru menjawab, Ketua, bukan karena hatiku tidak tulus. Hanya saja menurutku roh penjaga tidak benar-benar membutuhkan semua persembahan ini, karena tidak pernah memindahkan atau memanfaatkannya. Petik 2. Selama niatmu baik maka itu sudah cukup. Si Yunfeng menepuk pundaknya, dan dengan hati-hati menjelaskan. Roh penjaga juga disebut roh pengorbanan. Itu adalah singkatan dari Spirit of Sacrifice and Support, suku itu. Itu melindungi desa, dan itu mengintimidasi binatang buas besar di daerah terpencil itu, menjauhkan mereka. Tetua desa masih ingat bahwa roh penjaga yang sama ini tidak sama 10 tahun yang lalu. Yang ada adalah batu yang agak aneh, dan setiap kali persembahan dengan cepat akan kehilangan lebih dari setengah esensi darahnya dari penyerapannya. Akan tetapi, suatu hari jauh di malam hari, pohon willow tua datang, dan balok batu itu memutuskan untuk pergi jauh, dan semuanya berubah total setelah itu. Memikirkan kembali malam hujan itu, kepala suku tua itu merasa sedikit terganggu. Saat itulah dia masih muda. Dan saat itu melihat sendiri pemandangan yang mengejutkan dan menakutkan itu. Pada larut malam itu, petir menyambar dan guntur meraung, dan hujan badai yang lebat begitu megah. Badai hujan sangat deras sampai batas maksimalnya, dan gunung-gunung dilanda guntur dan kilat. Arus gunung tampak seperti lautan, dan binatang buas melarikan diri dengan panik seperti air pasang. Pemandangan itu menakutkan. Dan tepat pada saat itu, sebatang pohon willow besar menerobos batas langit dan muncul di dalam awan. Itu bermandikan lautan guntur, dan membiarkan cahaya dari pegunungan mengalir dengan sendirinya. Puluhan ribu cabang willow membentuk potongan rantai ilahi yang terbakar dan menembus ke langit seolah-olah sedang melawan sesuatu. Akhirnya, pohon willow besar itu patah, dan seluruh tubuhnya hangus hitam. Itu dikurangi keukurannya saat ini sebelum jatuh dan berakar di Stone Village. Pada saat itu, petir menghilang, dan hujan deras surut. Malam itu, batu yang dikorbankan oleh penduduk desa dan menerima pasokan dari kiri.
Setiap kali dia mengingat adegan ini, kepala suku tua itu akan selalu merasakan jantungnya bergetar. Pohon willow tua tidak diciptakan dari akar sembarangan di dalam pegunungan, melainkan diturunkan dari surga. Alasan kerusakannya adalah karena lautan guntur yang tak ada habisnya. Dan di dalam desa, tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Dalam 10 tahun pertama, seluruh tubuhnya hangus hitam dan tidak memiliki sedikit pun kekuatan hidup. Tampak seolah-olah itu benar-benar mati. Dan hanya 10 tahun yang lalu itu akhirnya menunjukkan satu cabang hijau yang lembut. Sejak itu, belum mengalami perubahan lagi. Anak nakal bau, kalian semua harus berhati-hati. Kami jarang menuai hasil panen yang baik dari binatang buas. Esensi darah, otot, pembuluh, serta bagian tulang mereka semuanya sangat berharga. Jadi jangan menyia-nyiakan khasiatnya yang berharga. Kepala suku tua memperingatkan. Para penduduk desa di masa jayanya mencincang dengan pisau perak. Saat mereka sedang membongkar makhluk raksasa, terdengar suara nyaring saat percikan terbang kemana-mana karena menghantam kerangka yang sangat keras dari makhluk raksasa itu. Seseorang telah menyiapkan botol besar jauh sebelumnya untuk mengumpulkan esensi darah khusus dari dalam tubuh binatang itu. Ini adalah obat darah yang dimurnikan, sangat langka dan berharga. Di antara tumpukan mayat binatang buas ini, yang paling berharga adalah Pisiu 1. Meskipun itu hanya keturunan dan cukup jauh dari Raja Pisiu yang berdarah murni. Ia masih memiliki sebagian dari darah asli yang memiliki nilai menakjubkan. Sudah 2 tahun sejak terakhir mereka menangkap jenis binatang mitos seperti Pisiu, karena mereka sangat buas dan besar. Karena satu sapuan dari cakar mereka akan dengan mudah merenggut nyawa individu yang kuat, membuatnya terlalu mengerikan untuk ditangani. Bisa dibilang panen kali ini begitu mewah hingga membuat mereka terdiam. Darah asli yang mengalir dari tanduk badak api berkepala 2 benar-benar luar biasa. Sama sekali tidak kalah dengan Pisiu. Seorang kakek yang lebih tua secara pribadi menggunakan pisaunya untuk menghilangkan kula badak dari dagingnya. Itu sekuat logam dan batu. Dan dari area itu keluar darah asli berwarna merah tua. Membuat bangkai itu terlihat seperti melepaskan cahaya yang membara. Tiba-tiba, darah tiba-tiba berubah menjadi gumpalan cahaya merah. Dan badak api berkepala 2 sepanjang telapak tangan muncul di depan mata semua orang. Seluruh tubuhnya merah padam. Dan itu jelas dan hidup saat itu mengeluarkan raungan marah. Barang bagus. Kualitas obat darah sejati ini sangat kuat, dan tidak kalah dengan binatang mitos. Kakek tua yang memegang pisau tertawa terbahak-bahak, dan dengan cepat menggunakan toples itu untuk mengumpulkan darah badak sebelum menutup penutup toples dengan kuat. Ketua, tanduk gajah bertanduk naga ini juga bagus. Ketika kami menemukannya, itu sudah hampir mati. Kalau tidak, kami tidak akan bisa mengatasinya. Seorang pemuda berbicara. Si Yunfeng mengangguk dan berkata, ini benar-benar pemandangan yang sangat langka. Tanduk naga yang tumbuh di kepalanya sudah matang. Setelah diekstraksi dengan hati-hati, dapat digunakan sebagai obat berharga yang dapat memperbaiki tulang. Petik 2. Kaki binatang iblis berkaki 1 memiliki garis otot yang sangat kuat dan tahan lama. Bahkan kapak tidak bisa memotongnya. Petik 2. Ini semua barang bagus. Kalian anak-anak bawah harus berhati-hati. Jangan biarkan darah berharga dari kedua sayap Flying Python terbuang percuma. Petik 2. Penduduk desa semua senang. Dan wajah mereka penuh dengan senyuman. Hanya anak-anak yang menarik leher mereka sebelum menghilang dengan cepat. Mereka tahu bahwa sebagian besar obat darah dan tulang ini akan digunakan pada tubuh mereka. Menyebabkan mereka sekali lagi harus menderita. Hanya setelah setengah hari berlalu barulah harta berharga yang tumbuh dari tubuh binatang buas itu dipetik bersih. Kepala desa serta beberapa tetua lainnya menganggukkan kepala mereka dengan puas sebelum mengumpulkan stoples dan menyimpannya. Ada begitu banyak mangsa. Sebentar lagi, kita harus mengawetkan sebagian, lalu mengasapi mereka dan membuatnya menjadi dendeng. Beberapa penatua berpengalaman berkata, dengan tumpukan binatang buas seperti gunung kecil,
penduduk desa tidak dapat menyelesaikannya bahkan setelah berhari-hari. Jika mereka membiarkannya membusuk, maka itu akan sangat sia-sia. Untuk desa-desa yang mengalami kekurangan pangan, tidak mungkin mereka mengizinkannya. Para wanita dari setiap rumah tangga datang untuk membagi daging. Semuanya memiliki senyum tulus di wajah mereka, karena sebelumnya mereka merasa cemas dengan semua pria di luar. Sekarang mereka semua kembali dengan damai dan dengan panen yang mewah. Itu benar-benar salah satu hadiah terbaik di surga. Asap mengepul dari cerobong asap rumah tangga, dan setelah setengah jam, bau harum daging mulai menyebar. Panci besi rumah tangga hampir selesai merebus potongan daging sampai empuk, dan anak-anak tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Selain itu, daging hewan buas yang dipanggang di atas api unggun juga mulai mengembangkan kilau keemasan dan berminyak, dan saat minyak menetes ke atas api, tercipta suara gemerincing. Orang-orang kekar itu tidak bisa menahan diri lebih lama lagi, dan mulai merobek potongan daging. Dengan nafsu makan yang besar, mereka menggigit dagingnya, mengeluarkan cairan dari mulutnya. Anak kecil, ini daging pisiu. Makan banyak akan memberi Anda kekuatan besar. Benar-benar jenis daging yang langka. Petik 2. Anak muda bau. Makan lebih banyak. Ini daging dari badak api berkepala 2. Makan lebih banyak dapat membantu kulit dan tulang Anda menjadi keras seperti besi. Jadi berhentilah makan daging babi pohon yang tidak berguna itu. Petik 2. Semua jenis binatang buas yang berbeda membuat makan malam kaya penduduk desa. Aroma daging yang menggoda tercium di jalanan, menarik selera penduduk saat gelombang tawar yang terdengar di seluruh desa yang meriah. 1.